Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini, Wir? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya bolo. Dan tetap ya bolo-bolo semua, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Oke. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat untuk generasi the global crypto market cap-nya teman-teman ya, ini mengalami kenaikan kembali, yaitu saat ini berada di area 1,13 triliun, berarti ada persentase kenaikan sebesar 10 billion teman-teman ya dari market cap tadi siang gitu. Oke. Dan yang kita lihat juga masih Bitcoin dominance masih terlalu over juga 51,6%-an. Fear in Great Index-nya teman-teman di sini cukup mantap jiwa ya, karena presentasinya berada di area 53 poinnya. Nah, kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin saat ini menunjukkan tanda-tanda bahwasanya Bitcoin ini akan melakukan yang namanya koreksi atau sideways dulu gitu teman-teman, atau konsolidasi lah ya. Karena dia habis menjebol level 30.000 dan terjadi yang namanya rejection ya, ketika nyentuh di level 30 dia terkoreksi kembali ya kan. Nah, momentum ini cukup positif sebenarnya untuk Bitcoin, dan hal tersebut pun disambut hangat oleh altcoin, yang dimana kemarin sempat ya mayoritas altcoin mengalami kinerja yang cukup positif. Nah, kali ini karena Bitcoin mengalami yang namanya rejection, mengalami yang namanya koreksi, maka di sini disambut hangat juga oleh altcoin, yang dimana terpantau sangat jelas ya. Di sini beberapa aset udah mengalami penurunan teman-teman, meskipun ada beberapa yang masih dalam kondisi bullish. Oke. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, di tengah kondisi yang seperti ini ada sedikit informasi yang mungkin teman-teman harus ketahui tentang Shiba. Oke. Ini cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik karena kalau kita lihat sendiri teman-teman, untuk harga daripada Shiba Inu sendiri saat ini kan dia berada di level 6979 ya. Kemarin sempat terclosing juga di level 7 tapi terrejection kembali itu untuk harga Shiba Inu. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, di sini dari segi market cap-nya ada sekitar 0,13% untuk kenaikannya. Terus di sini teman-teman untuk volume dalam 24 jam terakhir berada di level 31,61% dalam hal penurunannya. Oke. Nah, ini ada kabar menarik, langsung saja kita bahas. Nah, di sini teman-teman, aktivitas paus Shiba Inu melonjak sekitar 987%. Inilah yang dipindahkan. Oke, jadi ada beberapa hal yang mengakibatkan lonjakan ya sebesar 987%. Nah, jadi paus Shiba Inu terbangun dengan lonjakan 987%. Oke. Jadi di sini teman-teman, indikator utama yang menunjukkan aktivitas paus meningkat sebesar 987% di Shiba Inu menurut data dari Into the Block. Nah, volume transaksi besar-besaran ini sebuah indikator yang mengukur jumlah agregator ya, aggregate yang ditransfer dalam transaksi besar, yaitu transaksi di atas 100.000 US dollar, menunjukkan lonjakan sebesar 987% untuk Shiba Inu. Nah, pertanyaannya, lonjakan ini apakah lonjakan pembelian atau lonjakan penjualan? Tentunya ini mencangkup kedua hal tersebut teman-teman ya. Jadi menurut data ya harian Into the Block, sebesar 70,73 juta US dollar menyumbang volume transaksi besar dalam 24 jam terakhir. Indikator yang relevan yaitu volume transaksi yang besar memberikan perkiraan jumlah total yang ditransaksikan oleh whales pada hari tertentu. Nah, jadi peningkatan volume transaksi yang besar mungkin mengindikasikan peningkatan aktivitas whales baik pembelian maupun penjualan sebanyak 10,23 triliun Shiba dipindahkan dalam 24 jam terakhir, yang kebetulan merupakan perpindahan tertinggi dalam 7 hari terakhir. Nah, perpindahan 10,23 triliun ini teman-teman, apakah ini penjualan atau pembelian ya? Bisa jadi ini adalah ya penjualan juga bisa, atau mereka daripada whales paus ini melakukan arbitrage ya, yang dimana notabene untuk mencari keuntungan ya antara selisih harga dari platform A ke platform B. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kita masuk dulu ke Shiba Inu dan kita masuk ke market daripada Shiba Inu.
Yang dimana kalau kita lihat dari Binance, KuCoin, Coinbase, Binance US, dan masih banyak lagi pertukaran lainnya yang sudah mendaftarkan daripada si Shiba Inu, kalian bisa lihat dari kinerja harganya. Oke, dari KuCoin saat ini dia berada di area 699, Coinbase sama ya, tapi di Binance teman-teman ada selisih harga 707 ya, dia sudah di kepala 7. Dan di sini juga ada yang notabene di kepala 697, 699, 704. Nah, jadi ada perbedaan selisih harga antar bursa ya. Seperti itu. Mungkin Paus melakukan arbitrage untuk mendapatkan keuntungan tipis-tipis dengan memindahkan sebagian aset, dengan memindahkan aset yang mungkin mereka beli dari Coinbase lalu dijual ke Binance juga bisa seperti itu, teman-teman, karena ada selisih harga yang mungkin kalau diperhitungkan wah masih dapat untung nih kalau kita jual di platform B ya, kita beli di A, kita jual di B juga bisa seperti itu, teman-teman ya. Nah, kali ini kita kembali lagi ke sini, teman-teman, di mana Shiba Inu undersold per indikator ini. Nah, jadi berkontribusi pada lonjakan transaksi besar adalah pergerakan besar yang dimana di sebanyak 4,5 triliun token Shiba Inu atau setara dengan nilai 31,5 juta US dollar pada tanggal 20 kemarin ya, teman-teman ya. Dan volume transaksi meningkat di mana tanggal 19 Oktober ya sebesar 2,55 triliun Shiba pada 19 Oktober. Jadi nilai transaksi cukup meningkat menjadi 11,48 triliun Shiba pada 20 Oktober. Volume transaksi adalah total volume transaksi yang dicatat secara on-chain. Nah, volume transaksi dapat digunakan untuk mengidentifikasikan pembalikan dan penembusan lonjakan dalam statistik ini. Dapat mengindikasikan penjualan panic selling atau ya sebaliknya panic buy yang dilakukan oleh pemegang saham dan pembelian oleh investor besar meskipun ada ketidakpastian. Nah, Shiba Inu picu lonjakan 388% aktivitas paus yang perlu diperhatikan. Nah, dalam 24 jam terakhir, Shiba ini berada di area 697 pada penulisan koin kripto naik sebesar 0,07% untuk minggu ini karena pembeli mencoba mempertahankan kenaikan setelah kenaikan 2 hari. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau untuk kinerja Shiba sendiri ya masih memang kita berbicara dominasi Shiba Inu masih dikuasai oleh para paus. Jadi paus ini ada plus minusnya juga, teman-teman ya, yang dimana paus ini bisa mempertahankan harga biar tidak dropping jauh lebih tinggi lagi. Itu nilai plusnya, bahkan bisa ngepom-pom harga daripada Shiba. Oke. Minusnya yaitu ketika paus ini ngejual semua ya otomatis teman-teman ya, namanya dijual dengan jumlah skala besar harganya bisa dump. Oke, dump sampai kerak bumi juga bisa. Oke. Tapi mengingat kinerja daripada Shiba Inu saat ini tidak menutup kemungkinan teman-teman paus akan masih mempertahankan harga daripada Shiba, bahkan bisa melakukan akumulasi karena mungkin paus memiliki data yang lebih akurat. Kenapa? Karena paus itu ada suatu entitas, teman-teman ya. Ada suatu kelompok, bisa jadi seperti itu. Oke, mereka memiliki data yang jauh lebih akurat. Kenapa mereka mau membeli Shiba, kenapa mereka mau akumulasi Shiba, pastinya ada sesuatu hal di balik itu semua, teman-teman ya. Karena masih banyak ya hal-hal yang mungkin harus dicapai oleh Shiba. Proyek-proyek yang akan digarap oleh Shiba masih banyak. Seperti yang kita bahas tadi siang atau tadi pagi ya. Masih ada stablecoin, masih ada token trade, dan masih ada adopsi massal. Itu yang menjadi poin penting lonjakan harga Shiba nantinya gitu ya. Kita lihat teman-teman, kita lihat akankah Shiba Inu menunjukkan taringnya kembali di bull run ini atau di tahun 2024 ketika halving terjadi. Ya, kita lihat saja. Semoga saja teman-teman sesuai target daripada kita semua. Syukur-syukur Shiba Inu kill 10 sudah cukup juga dengan 30 di belakang koma ya. Berarti dia udah menyentuh di ATH-nya atau bikin all time high-nya. Syukur-syukur kill 20 itu luar biasa. Oke. Mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba, semoga membantu dan salam cuan.